Jadi ini saya mau ingatkan ya buat buat yang itu ya, buat teman-teman yang mungkin follow di IG, terus habis itu saya ada posting story di sana yang berkaitan dengan saham-saham ya. Ini teman-teman harus ingat bahwa apa yang kita post di situ, gaya trading kita adalah swing sampai ke position. Jadi bukan scalping ya, begitu saya post kemudian langsung jalan seperti mungkin teman-teman lihat di gold ya. Kalau gold kan karena kita trading di time frame yang cuma 5 menit ya. Jadi ya mungkin saja dia bisa ada efeknya dalam waktu yang mungkin sejam kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan kalau yang saham kita tidak melakukan seperti itu karena ini memang sifatnya adalah swing. Yang kita gunakan, metode-metode yang kita gunakan di dalam trading saham itu buat saya ya, kita menggunakan metode yang namanya Wyckoff Price Cycle ya. Jadi salah satunya ya kita akan bahas di dalam kelas coaching itu akan berlangsung 1 bulan selama Januari ya. Jadi kalau teman-teman berminat, teman-teman sudah tahu bisa hubungin siapa. Nanti kalau saya post di YouTube juga saya akan itu ya di komen saya akan kasih linknya ya. Oke, baik kita balik lagi ke ini sebentar. Aduh, baliknya susah ya. Maklum ya, ini masih baru nih soalnya. Ya, oke, baik. Jadi kalau kemarin ya, teman-teman mungkin saya lupa ya, saya ngobrolnya di mana ya, ya. Oke, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kemarin kita bicara mengenai commodity cycle ya, commodity cycle. Ini kenapa dia bergerak? Ya apa ciri-ciri untuk terjadi trigger untuk koreksi segala macam juga saya udah bicara. Ya, jadi kalau ini kenapa bergerak? Salah satunya adalah memang ada shifting ya. Terutama di dalamnya kalau kemarin koreksi atau kemarin kalau di indeks harga saham gabungan sideways, sedangkan kalau di saham Amerika, market Amerika itu sedang koreksi ya. Itu salah satunya adalah karena mereka memprice in apa eh, pengumuman suku bunga The Fed ya. Jadi nanti kan tanggal 10 Desember ini sebenarnya udah deket banget ya. Nah, apa yang di price in oleh market di situ, karena shutdown-nya kan sekian lama, jadi buta sama sekali dengan data kan. Jadi tidak ada data sama sekali yang keluar di situ. Baru kemarin ada NFP, baru kemarin itu ada PPI. Ya, PPI itu adalah eh, inflasi di tingkat produsen. Ya, inflasi di tingkat produsen dan kita lihat memang inflasinya mulai ada kenaikan dari tingkat produsennya loh ya. Oke. Nah, jadi yang mungkin ya artinya ya market mulai melihat tuh ini berarti akan balik lagi nih. Siapa tahu nanti akan ada penurunan suku bunga lagi di Desember. Jadi ada kecenderungan memang market tuh mulai melakukan pricing in untuk si penurunan suku bunga lagi. Tapi ya ini semua ya kita tinggal tunggu aja. Kalau dia menurun suku bunga ya betul nanti rally pasti akan terjadi. Nah, selain itu juga kemarin kita juga sempat bicara mengenai bagaimana sektor ya, sektor tekno yang besar-besar itu kan sudah mulai koreksi, sudah mulai berubah tren ya. Kalau teman-teman bisa cek lah, ada lima saham tekno yang kita bahas di situ. Ada Oracle, ada Intel, ada Microsoft, ada Nvidia, dan yang satunya lagi apa ya? Saya lupa satunya lagi apa ya. Pokoknya ada 5 lah ya. 5 saham tekno itu yang kita lihat itu memang sudah mulai patah tren. Jadi ya moga-moga saja likuiditas itu tidak kemana-mana. Jadi dia balik lagi tetapi masuk ke dalam sektor yang lain. Ya itu moga-moga akan terjadi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga mesti perhatikan adalah soal emas. Ya, soal emas. Ini kan adalah salah satu instrumen untuk kita menilai apakah trigger koreksi itu akan terjadi apa enggak. Jadi selama emas itu masih kayak em, masih sesuai dengan trennya. Jadi emas itu kan sekarang gini nih, teman-teman lihat ya. Emas itu kan sekarang gini ya. Kita masih tetap menunggu di daerah 3895 kan. Yaitu itu adalah daerah yang kita tunggu untuk emasnya. Nah, apa yang terjadi sekarang kan yang kita harapkan kan adalah ya dia cuma retest doang kan. Retest kemudian habis itu koreksi kan. Jadi ya setidaknya dari emas ada likuiditas yang mulai mengalir. Tetapi ya teman-teman mungkin lihat gini, kemarin India itu mulai mengumumkan dia ngambil berapa di bulan September atau di bulan Oktober ya. Dia sudah membeli sekitar 115 ton ya, 115 ton emas sebagai cadangan devisanya dia. Kemudian habis itu ada yang menarik mungkin dari Cina ya, dari Cina. Apa yang menarik dari Cina?
Cina itu kan sudah melaporkan mengenai pembelian emasnya kan. Ternyata hasil World Gold Council-nya, World Gold Council itu adalah semacam komunitas OPEC-nya, tapi ini yang goldnya gitu ya. Kalau OPEC kan di minyak gitu ya. Kalau ini yang di goldnya ya, yang di emasnya ya. Ternyata yang dilaporkan kemungkinan besar itu mungkin jauh sekali ya, paling cuma 10% dari apa yang benar-benar dia koleksi ya. Jadi ini yang membuat si harga emas itu cukup sticky ya, cukup stabil di daerah 4.000 ini ya. Jadi makanya kalau kalau apa kita mungkin mau lihat dia jatuh ini kayaknya agak-agak repot sekali ya, agak-agak repot banget. Jadi maka dari itu ini yang mungkin yang perlu kita lihatin teknikalnya ya. Kalau kalau teknikalnya mengatakan bahwa kalau si emas ini akan patah trend seperti mungkin Bitcoin dan lain sebagainya, itu dia perlu ngebreak 3895 kan. Dan sampai hari ini ya itu kan cukup ini ya, susah sekali untuk turunnya ya. Bahkan hari ini pun kelihatannya susah banget untuk turun ya. Kita lihat ini mau retest kembali ke resisten yang ini ya, pas dia retest ini. Nah, makanya ini kita cuma tinggal menunggu aja ya. Tetapi memang ada beberapa kecenderungan untuk emas konteksnya. Kalau kita lihat konteks lebih panjangnya lagi adalah emas itu kemungkinan besar akan rally kembali kalau nanti data-data ekonominya memang cukup jelek ya. Apalagi kalau triggernya, salah satu triggernya itu yang kita bahas di hari Senin kemarin ya, itu adalah perang ya. Perangnya itu yang harus terjadi antara ini ya, yang itu yang negara Cina ini, yang penting itu di situ ya. Jadi kalau itu terjadi, nah ini mungkin gold itu mungkin akan mulai kembali lagi hype ya. Oke, nah kemudian kekhawatiran pasar saat ini itu memang cukup besar sekali. Kekhawatirannya dalam arti begini ya, bukan sebentar lagi akan resesi ya. Sebentar lagi akan ada likuiditas yang sangat besar yang akan dikucurkan ke pasar ya. Akan sangat besar sekali yang dikucurkan ke pasar. Karena itulah makanya kenapa kita masih melihat bahwa si indeks itu masih akan rally. Jadi kayak teman-teman lihat S&P 500 juga ada rally kan tuh. Ya, dia kan setelah ini ya, setelah turun ini udah mulai rally lagi kan. Nah, rally-rally ini yang kita bilang bahwa kemungkinan besar ini akan jadi rally terakhirnya dia. Ini adalah akan menjadi satu fase manianya dia. Nah, fase mania ini terjadi kenapa? Karena sebentar lagi akan banyak sekali likuiditas yang masuk ke dalam pasar. Jadi bukan cuma pasar global ini doang ya, pasar US doang, tapi pasar Indonesia juga akan banyak sekali likuiditas yang masuk. Karena itulah makanya kita mau nggak mau harus bersiap diri ya. Kita harus mempersiapkan diri ya. Kalau misalnya ini rally, kita minimal harus ada di dalamnya untuk dapat ini loh, dapat something dari situ ya, buat ngumpulin modal yang lebih banyak. Nanti kalau seandainya market koreksi, kita udah pegang cash kita lebih banyak untuk nanti ya. Kalau saya bilang adalah buy the dip ya, buy the dip. Jadi bukan buy the dip seperti yang dilakukan orang-orang di ini ya, di Bitcoin ya. Tapi kita mau benar-benar waspadain itu, kita bisa keluar sebelum crash itu terjadi. Kemudian habis itu karena kita pegang cash, kita mau nanti ya kita nggak tahu kapan, nanti pasti saya update. Kita bisa buy the dip. Ya, kalau tahun ini teman-teman bisa lihat lah, kita bisa buy the dip itu udah berapa kali kan? Ya, buy the dip ya. Kalau ini kita bicara benar-benar buy the dip ya. Kalau lihat ya, kenapa Bitcoin itu kita nggak bisa buy the dip? Karena kita nggak bisa tahu ya Bitcoin ini atau koin-koin yang lain itu dasarnya apa untuk kita menilai dia apa dalam tanda petik murah. Ya, dasarnya apa? Value-nya itu dinilai dari dasar apa? Ya, ada yang bilang kan, kemarin kan habis saya posting itu kan, oh, karena lu nggak ngerti bagaimana cara kerja pasar itu. Ya betul, saya memang tidak mau juga mempelajari hal itu gitu ya. Tapi setidaknya apa yang kita lihat dari misalnya kayak emas gitu, kemudian habis itu kayak saham-saham di seluruh dunia, kita tahu gitu loh bagaimana kita menilai value dari perusahaan itu. Ya, kita tahu ya, even itu lu nggak ngerti tentang PB, Villa, Perla dan lain sebagainya, tapi lu bisa menilai ya secara ini ya, lu bisa lihat sendiri bahwa itu perusahaan bagus atau tidak. Saya ambil contoh misalnya, lu lihat BCA, lu bisa nilai nggak itu bank bagus apa enggak?
Seperti itu gitu loh, ya. Atau lu mungkin bisa lihat mandiri gitu ya, bank itu bagus apa enggak. Atau mungkin lu lihat TPIA. TPIA ini perusahaan bagus apa enggak. Itu lu bisa nilai loh, tanpa lu tahu bagaimana cara menghitung PBV, PER, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perusahaannya ada, eksis. Lu kalau main ke Anyer, lu bakal akan lihat bagaimana si pabriknya TPIA itu segitu. Ya kan? Kalau lu lewatin Gatot Subroto, maka lu akan lihat itu kantor pusatnya ada di situ. Walaupun ini gedung paling jelek lah, kalau kita bilang ya. Ya, Barito Group ya, itu gedung paling jelek di Gatot Subroto kan. Lu bisa nilai gitu. Lu bisa nilai something di sana. Ya, termasuk di dalamnya misalnya contoh ya, itu si Dada misalnya. Dada ini sama apa sih? Dada ini properti ya. Nah, properti lu bisa nilai sebenarnya perusahaan ini seperti apa. Betul nggak? Ya, jadi kalau misalnya ini lu dihadapkan, lu ambil dada, lu ambil si apa namanya si deal misalnya di DILD misalnya ya, lu kalau lu lihat dua ini, lu bisa bandingkan gitu loh. Gue pilih mana? Gue ambil dada atau gue ambil deal DILD ya. Dan ini cuman ini loh, apa kita bilang ya? Lu nggak perlu tahu bagaimana cara menghitung PBV dan lain sebagainya. Ya dari sini aja lu udah bisa menilai. Oh, kenapa gue ambil dada? Oh, pasti karena emosi. Ya, bahkan ya apa sekarang kan berita-berita tentang dada itu udah mulai bagus-bagus kan, ya. Kantor pusatnya itu adalah warung, ya, warung Madura. Kan bagus-bagus kan? Ya. Nah, dari situ sekarang aja lu bisa nilai gitu. Kok waktu lu ngambil ini tidak lu nilai, ya kan? Nah, dibandingkan dengan deal misalnya. DLD, deal itu adalah intilen kan? Ya. Nah, apa yang gue lihat dari deal gitu loh, dibandingkan dengan dada. Ya, kalau gue disuruh pilih, ya gue mending ngambil deal dong. Atau misalnya yang lebih jelek sekalipun lah, BKSL misalnya. Gue mungkin masih akan ngambil BKSL. Kenapa? Karena gue tahu di mana Sentul itu berada. Lu tahu dada itu di mana. Lu tahu proyeknya itu di mana. Itu kan? Ya ini ya, kalau kemudian teman-teman bandingkan dengan si Bitcoin. Bagaimana cara gue menilai itu? Oh ini uang masa depan ya. Kalau gue mau bicara masa depan ya repot dong ya. Gue nggak bisa nilai sama sekali. Ya sama seperti kalau kita bicara katalis. Katalis kan katalis masa depan juga kan. Betul nggak? Tetapi gue bisa ngeliat progresnya. Gue ambil contoh ya. Misalnya ADMR. Ya kita tunggunya apa? Tunggu smelternya akan jadi di Q4. Kalau nggak akan jadi di Q1 2026. Ada progresnya loh. Kita lihat gitu loh. Ya kita lihat gitu. Progresnya ada. Bukan cuma lihat. Kita nggak mungkin nggak lihat lah ya. Tapi minimal lu bisa ikutin progresnya. Nah, sekarang lu bilang Bitcoin itu adalah uang masa depan. Progresnya lu bisa lihat nggak? Yang bisa lu lihat itu adalah ya orang-orang berbondong-bondong beli Bitcoin doang. Tapi kalau gue udah punya Bitcoin, gue bisa ngapain? Gitu ya, gue bisa ngapain dengan Bitcoin itu? Gue bisa ngapain dengan koin Doge-nya itu? Atau gue bisa ngapain dengan koin-koin yang lain? Lu bisa nggak? Ya, ya artinya kan berarti lu harus punya sesuatu yang sifatnya subjektif gitu ya, untuk menilai sesuatu seperti itu. Karena itu jelas subjektif banget. Lu tanya ke A, dia bilang begini. Lu tanya ke B, dia bilangnya begitu. Ya kan? Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sesuatu yang real yang lu bisa lihat, contoh kayak BCA gitu. Kalau gua ngomong BCA bagus, itu subjektif gua dong, ya. Tapi kalau ada 100 orang ngomong BCA itu bagus, berarti gua udah mulai objektif dong. Betul? Ya. Nah, kalau misalnya gue bilang Bitcoin itu bagus, ya Bitcoin itu bagus, ya, tetapi ada mungkin ya ada 50 orang yang tidak bilang Bitcoin itu tidak bagus, berarti itu subjektif gua, benar nggak? Ya, kalau misalnya gue bilang itu bagus, gue jelasin ke orang-orang yang tidak bagus, yang bilang tidak bagus itu bagaimana? Kan harus ada penjelasan yang mereka juga bisa terima. Oh, kalau ini benar objektif gitu. Ya, kalau gue pegang Bitcoin, lu nih ya, Bitcoin ya, lu nih lu punya Bitcoin nih. Oke, lu pergi ke Indomaret, lu beli aja beras atau apa gitu kan, nanti tinggal lu QRIS scan gitu segala macam. Udah dapat orang akan, oh, udah bisa ya. Seenggaknya kayak gitulah. Ya, ini enggak kan, lu harus cari ATM Bitcoin di mana, kemudian habis itu lu jadikan rupiah baru lu bisa beli. Ya kalau gitu daripada seperti itu mendingan gua trading rupiah lah. Ya, nah kalau hari ini tiba-tiba semua orang bilang oh udah downtrend kalau macam. Nah, itu bagaimana nasibnya mereka yang pegang Bitcoin?
Oh nanti lu lihat ya kalau Bitcoin itu kan ada periode di mana dia turun ya. Lu ngomong ini di 2010, lu lihat Bitcoin itu berapa di 2010, sekarang dia berapa. Nanti dia akan jadi segitu lagi. Iya kalau lu masih tahan sampai segitu. Iya kalau dia jadi ke situ. Ya kalau misalnya hari ini ternyata udah ambruk aja, udah nggak ada lagi, kemudian habis itu tidak ada yang mau bermain lagi di situ. Kan selesai kan? Ini nggak ada bedanya nanti akhirnya jadi kayak money game. Kenapa? Karena tidak ada lagi kepentingan pada koin-koin itu. Ya kepentingannya udah nggak ada. Nah kalau kepentingannya sudah nggak ada kan ya apa bedanya sama money game? Ya kan? Apa bedanya sama saham-saham seperti ini yang goreng-gorengan itu? Kalau kepentingannya sudah keluar, ya udah mereka udah keluar. Sama juga saham-saham yang punya fundamental bagus. Itu kalau katalisnya sudah selesai juga keluar kita. Gitu kan? Nah, tetapi dia ada fase di mana ada siklus di mana kita tahu dia akan berulang lagi. Karena perusahaannya eksis. Nah, kalau misalnya yang tidak ada value-nya, terus lu harapin dia akan berulang siklusnya. Kenapa? Karena ya lu lihat historinya dong. Historinya cuma candle-candle begini nih. Lilin-lilin begini nih. Yang lu lihat cuma merah hitam, ya, merah biru ya dan lain sebagainya cuma begini doang. Itu lu percaya gitu. Yang kita trading di saham itu kan kita tradingin perusahaannya kan, bukan lilin-lilin begini kan. Ya, bukan candlestick begini kan. Kita nggak trading candlestick loh. Kita trading dengan perusahaannya. Kira-kira nanti ke depannya perusahaannya akan jadi apa. Ya, oke ya. Ya, itu udah cukup clear lah ya. Jadi, mungkin saya paling tidak suka lah untuk berdebat beginian. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan sendiri di situ. Ya, sedangkan kita memang ya saya dari dulu memang tidak ini ya. Teman-teman mungkin tahu ya workshop pertama saya di Bandung kalau nggak salah saya masih ingat banget ada ada yang nanya gitu ya, ada yang nanya ini gimana Bitcoin? Bitcoin waktu itu masih di angka ribuan US dollar. Saya masih katakan memang ya sekarang gimana? Lu mau lihat Bitcoin itu bagaimana? Ya buat saya itu karena metode saya nggak di situ. Yang saya lihat itu adalah ya, itu benar-benar cuma jual mimpi doang. Nah, akhirnya ya dia sampai jadi 1 M lebih. Apakah saya menyesal dengan kata-kata itu? Enggak. Sampai sekarang saya masih konsisten bahwa ya Bitcoin cuma jual mimpi. Lu tinggal tunggu aja kepentingannya hilang di situ. Habis itu udah lenyap. Itu cuma akan jadi angka-angka di dalam monitornya lu. Gitu ya. Kapan itu ya nggak tahu. Gitu ya. Nah, apa bedanya dengan saham? Saham juga begitu, sama. Kalau lu masuk salah itu juga cuma akan jadi angka di monitornya lu. Ya kan? Karena itulah makanya kenapa kita butuh metode kan. Ya, kenapa kita butuh setup? Setup ini cuma memastikan bahwa win rate yang sudah kita tes itu bisa berulang buat kita. Ya, next habis itu nggak ada apa-apa. Kita juga nggak mendewakan kok. Ya, misalnya ini OTP, TAPG, dia udah pernah kasih kita berapa ratus persen gitu kan. Kemudian gua harus tetap ada di TAPG gitu. Enggak. Ya THPG mah setelah dividen semua udah keluar kemana-mana. Ya kenapa? Karena komoditasnya juga sudah turun kan. Itu kan objektif banget kan. Komoditas turun yang dia jual itu adalah barang itu. Kalau barang itu harganya terus turun, ya masa iya? Ya perusahaannya dia bulan depan, tahun depan akan Q depan itu akan melaporkan laporan keuangan lebih bagus kan nggak mungkin ya jualannya turun terus harganya ya kemudian habis itu lu mau ngarapin laporan keuangannya bagus kan nggak mungkin kita keluar dong di situ kepentingan kita udah selesai di situ ya kita pindah lagi ke tempat lain gitu ya oke nah sekarang ya teman-teman ya mungkin apa ya kalau di yang mengenai ini commodity cycle saya sudah katakan ya kalau lu lihat komoditi itu kan nggak semua komoditi akan jadi super cycle kan. Ya, tidak semua komoditi akan jadi super cycle. Walaupun memang ada likuiditas yang keluar dari financial asset atau aset-aset keuangan, contoh kayak Bitcoin, emas, obligasi karena karena suku bunga The Fed itu mulai turun ya. Itu semua akan keluar, ada likuiditas yang keluar dari situ. Nah, ini mereka masuk ke mana? Mereka akan masuk ke real asset. Ya, real asset itu dalam arti apa? Ya bisa ke perusahaan, bisa ke investasi komoditas, bisa ya ekspansi dan lain sebagainya. Itu adalah real asset. Jadi artinya itu pasti akan mempengaruhi pasar modal. Karena ada pergerakan di situ, termasuk di dalamnya adalah likuiditas-likuiditas yang
sudah disiapkan oleh pemerintah, baik pemerintah kita maupun pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Ya, itu mereka sudah siap. Termasuk Cina juga sekarang lagi cetak uang ya. Kemudian habis itu kita lihat Jepang ya, Jepang USD yen-nya itu juga sekarang lagi tinggi sekali. Nih, teman-teman lihat ya. Ini adalah resistennya nih. Ini adalah resisten atas. Jadi pasar itu sedang khawatir kalau nanti akan ada intervensi lagi dari BOJ ya, Bank Sentralnya Jepang. Itu akan ada intervensi. Jadi begitu ini akan diintervensi, ya nanti kan dia pasti naik dong. Ya, kemudian habis itu kena ke resisten. Ini kalau udah mahal, ya maksudnya kalau yen-nya itu udah kemurahan, maka dia akan intervensi. Ya, begitu dia intervensi, teman-teman akan lihat ya. Karena korelasi untuk yen dengan gold itu adalah korelasi negatif. Jadi kalau nanti yen itu mulai turun, korelasi untuk goldnya itu akan jadi positif, akan jadi naik lagi. Ya, ini naik itu bukan berarti ini ya, bukan berarti kemudian habis itu gold itu kemudian uptrend dan lain sebagainya. Itu bisa aja apa naik kemudian habis itu tetap turun lagi ya. Kalau konteks untuk ekonominya itu ya sedang masih sedang baik-baik aja gitu ya. Ini contoh misalnya ini adalah daerah di mana terjadi intervensi. Intervensi yen mail sekarang udah sering banget kok. Ya, nah teman-teman mungkin bisa bandingkan dengan gold ya pada saat intervensi ini apa yang terjadi pada gold. Ya, gold itu selalu eh, apa ya? Ini namanya korelasi ya. Ya, korelasi. Makanya itu kenapa saya melihat bahwa kenapa di forex itu hubungannya cukup bagus banget, cukup ketat banget dengan untuk kita memahami kondisi-kondisi di saham gitu. Ya, oke. Ini cuma sekilas aja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat lagi ya, balik lagi ya ke komoditi super cycle ya. Kan ada banyak sekali komoditi yang ada ya. Komoditinya itu nih, teman-teman bisa lihat ya 1001 lah ya dari oil sampai ke semua ini. Ya, nah apa yang harus kita pilih masalahnya kan karena tidak semua komoditas ini itu pasti uptrend. Tidak semua komoditas ini pasti uptrend. Karena itulah makanya daripada teman-teman pusing-pusing ya di pusing-pusing, lu bisa liatin sektor yang mengantar komoditas ini, yaitu sektor likuiditas. Logistik, sorry. Ya, sektor logistik. Jadi daripada gua minyak misalnya kemarin kan ada yang itu ya komennya. Oh, minyak enggak naik-naik juga nih. Minyak masih turun terus ya. Sudah gua nggak pusing gitu ya. Ya, ini mungkin nanti ya tinggal tunggu waktu di mana kalau lu lihat gini, lu lihat teknikalnya si minyak itu sebenarnya udah di daerah-daerah support. Nih, ya ini kan daerah supportnya nih. Ya, apakah dia akan mantul seperti ini? Ya, kita tinggal tunggu aja. Gitu sekarang, iya oke lu lihat downtrend ya, tapi ini sebenarnya bukan downtrend lagi. Ini lebih ke arah sudah mulai ke sideways. Kita nggak tahu apakah ini cuma istirahat doang kemudian turun lagi atau dia akan kembali naik kembali ya. Jadi ini tinggal tinggal tunggu waktu aja. Nah, daripada gue pusing gitu ya, gue harus lihat yang mana nih. Misalnya ada apa kemarin itu kayak tembaga tinggi, kemudian habis itu kobal tinggi dan lain sebagainya. Ini kan tembaga ya, tembaga sudah naik year to date-nya itu sudah naik 28%. Kemudian habis itu lithium itu 21, emas dan silver itu masih tinggi sekali. Year to date itu silver 81, emas itu 58 ya. Kemudian habis itu lihat platinum 75 ya dan lain sebagainya. Ini daripada gue pusing ya mikirin kira-kira komoditas mana nih yang pasti ya yang harus gue masukin dan lain sebagainya. Makanya saya fokus ke logistik ya, fokus ke logistik. Jadi kalau teman-teman lihat logistik ya, beberapa logistik aja ya kita lihat ya. Salah satunya misalnya adalah Temas ya, kita lihat dari inilah dari apa namanya dari market leadernya dulu ya. Nah, kalau teman-teman lihat Temas, itu ngapain dia? Ya begitu ya. Ya, ini sudah di situ mana itu emangnya. Udah keluar keluar. Oh, gini. Nah, ya teman-teman bisa lihat ya, dia udah sideways, range-nya itu antara 115 sampai 155 dan volumenya sebenarnya udah mulai gede-gede loh. Pada saat range itu volumenya udah mulai gede.
Ya, ini yang kita lihat ya, volumenya udah mulai besar. Jadi artinya bisa jadi ada pengumpulan barang di situ, either itu pengumpulan barang atau pembuangan barang, gitu ya. Ya, tetapi yang pasti adalah ini range-nya 115 sampai 155. Kalau lu lihat Wyckoff, ya artinya ya memang dia udah di daerah sideways. Jadi turunnya kita anggap sudah selesai, turunnya. Kemudian habis itu sekarang dia sideways. Nah, pada periode sideways ini yang mau kita tunggu itu adalah ngapain itu? Ada apa di dalam sideways ini? Itu yang butuh kita tahu kan? Ya. Nah, karena itulah makanya mulailah cari katalisnya. Ya, mulailah cari katalisnya. Jadi kalau kemarin saya udah mention mengenai apa ada potensi komoditi super cycle, ya. Jadi daripada komoditi mana ya, komoditas mana ya dan lain sebagainya, udah daripada gue menunggu itu, ya udah gue fokus dengan logistiknya. Udah, iya komoditas ini kan pasti harus ada yang nganter, pasti harus ada yang ngirim kan? Ya kan? Nah, jadi ya artinya kalau misalnya terjadi komoditi super cycle, ya berarti kan logistik ini pasti akan dapat jatahnya. Jadi daripada gue pusing mikirin komoditas mana, ya gue lihat dulu. Ya gue lihat dulu, ini kira-kira yang mana nih yang bisa gue ambil duluan. Ya, ini adalah Temas. Ini kita lihat ya, si Temas. Kemudian habis itu, oke, kemudian habis itu SMDR ya. Nah, SMDR ini kemarin saya sempat ini ya, post di IG kan. Ini SMDR ya, dia memang sudah naik. Ini memang sudah pernah naik ya, pernah naik. Kemudian habis itu sekarang sudah mulai mendatar lagi. Jadi kalau gua ambil ini ya, zones-nya, zonanya ya. Idealnya kan sebenarnya gua mau akan menunggu dia di daerah 242 sampai ke 260 kan, 242 sampai ke 260. Nah, tetapi ini nggak tahu ya apakah dia akan turun sampai ke situ atau tidak, atau dia cukup dengan 23, 23, sorry 38,6 38,2. Apakah dia cukup sampai sini? Karena itu bisa aja dia cuman turunnya yang kita bilang pullback yang dangkal kan. Ya, nah ini tinggal kita update aja. Ya, update ke depannya. Nah, volumenya itu mungkin tidak seramai si Temas. Ya, kalau ini ya. Karena apa? Karena memang sudah naik duluan kan. Sudah pernah naik. Ini sudah SMDR itu sudah naik 91%. Jadi sekarang dia pullback, ya pullbacknya memang dangkal sekali, cuma 38 sekian. Tapi gue sudah mau memperhatikan dia. Ya, saya sudah mau memperhatikan dia. Jadi kalau teman-teman yang mungkin di broker summary yang ada di itu apa namanya bandarmologi ya segala macam, lu boleh cek lah. Ini pasti ada sesuatu di sana. Ya, jadi ini udah tinggal teman-teman perhatikan. Ini udah di daerah money spot kita lihat volumenya juga sudah mulai nggak ada. Ya, ini moga-moga lebih tenang lagi ke depannya. Ya, tidak ada yang mulai bicarakan itu. Ya, kemudian habis itu, tiba-tiba dia naik aja gitu. Ya, sama kayak misalnya contoh kayak LP. Ini LP udah nggak. Ini bukan rekomendasi, cuman mau kasih lihat teman-teman doang ya. Ya nih, ya jadi ini kayak gini ya dia sempat tenang-tenang tiba-tiba ramai aja. Ya, ini LP. Kemudian habis itu teman-teman juga bisa lihat kayak Humi. Ya, Humi kan sebenarnya ini juga udah kita bicarakan udah cukup lama ya. Ya, saham-saham untuk pelayaran segala macam itu kan juga ekspansinya juga cukup gila kan. Ya, nah Humi apa yang kita lihat? Ini sudah balik ya, sudah balik ke area yang kita mau, kemudian sempat arah, kemudian masih sempat turun lagi. Jadi ini tinggal tunggu break aja kalau teman masih mau ngambil si Humi ya. Ya, ini breaknya berapa 144. Ya, tapi ini udah jadi setup kita banget lah. Ya, apakah ini gap ini akan ditinggal aja ya? Mungkin ini akan jadi runaway gap aja, nggak bakalan diapa-apain gitu. Ya, ini yang kita lihat ya, si Humi. Kemudian Humi itu pasti hubungannya sama GTSI ya. Ya, tapi ya saya mungkin akan pilih si Humi ya daripada GTSI-nya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Kalau lihat dari setupnya, kenapa saya lebih pilih Humi daripada si GTSI, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Kalau setupnya si GTSI, ini mungkin sudah, apa sih namanya ini ya, channeling tapi udah naik ke atas gitu. Ya. Jadi ini makanya kenapa saya lebih lebih senang ngambil si Humi. Termasuk TPMA. Ya, TPMA juga sama ya. Cuman ini kabarnya lelet ya. Ya, ini kayak TPMA, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau secara setup, ini juga udah cocok.
ya TPMA. Jadi ini teman-teman bisa cek lah untuk yang logistik-logistik yang lain, terutama yang kapal-kapal ini ya. Ini kira-kira mana saja yang lebih cocok dengan teman-teman. Ya, ini banyak sekali kok yang kapal-kapal ya, termasuk Wins juga sama ya. Wins. Kemudian habis itu ada satunya lagi punya siapa ya itu ya. Saya lupa namanya kayak Tuti-Tuti itu ya. Ya. Nah, ini kayak Wins ya, kayak Wins kan dia udah jalan ya. Ini Wins ya, dia udah break ya, jadi udah sebentar ya kita lihat volumenya dulu ya. Nah, ini ya. Ini kalau ini kan setupnya kita nggak punya ya. Jadi artinya ya kalau lu mau lihat ya paling lu buy on breakout lagi ya. Sini ya, buy on breakout, jadi breakout di 472 ya. Kalau lihat dari setupnya, saya nggak punya setup di Wins. Teman bisa lihat sendiri ya, bagaimana setupnya. Ya paling di daerah sini ya, ini yang saya bilang ini. Nih, mana dia? Oh ini. Ya ini kan dia naik nih, naik, 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 naik. Kemudian habis itu kalau lihat dari setupnya, kita paling bisa beli daerah sini. Nih, ya ini daerahnya yang kita beli ya. Kemudian habis itu ya memang dia turun lagi. Ya dia mau turun lagi, tapi kan kita udah apa? Ini mungkin udah agak ketinggalan. Tapi kalau misalnya teman mau buy, buy berarti daerah 472 ya untuk si siapa nih si Wins. Ya, yang lain teman-teman bisa itu cek lah. Temas Humi ya kalau lu mau cepet ya pasti Humi ya. Temas itu mungkin jauh lebih aman daripada Humi ya. Tapi kalau lu lihat dari sisi ini ya, sisi apa bahan bakar untuk ini ya, bahan bakar untuk apa sih namanya gorengnya, Humi itu lebih 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 banyak bahan bakarnya dibandingkan dengan si Temas. Ya, udah ini untuk itu. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan langsung aja ya. Ya ini kurang lebih kalau misalnya saya mau bahas ya ini mungkin bisa teman-teman jadi sebuah fokus ya buat teman-teman lihat ke depannya karena juga masih banyak sekali saham-saham yang di sektor ini yang belum bergerak gitu. Ya termasuk di dalamnya tadi ya mungkin sempat saya bahas juga ya soal WiFi ya soal WiFi. WiFi kan sekarang udah ini ya sudah mulai proses pre-registrasi ya. Saya nggak tahu teman-teman udah dapat apa belum. Ya itu tapi udah menjadi ini setup sudah mulai menerima pre-registrasi yang internet rakyat yang cuma 100.000 itu loh. Ya dia udah mulai. Nah, yang digunakan kan sebenarnya ada teknologi FWA kan, FWA ya, jadi FWA kan, FWA itu adalah pemancar. Jadi ini mungkin pemancarnya seperti zaman kita GSM dulu atau si CDMA, ya Asia gitu loh, Asia dulu ada Friends juga sih ya pakai FWA kan, ya. Nah, ini pemancar, ya kalau pemancar berarti mereka butuh tower, ya butuh tower. Jadi otomatis teman-teman lihat kan tower, ya itu ya makanya salah satu yang saya post di story itu kan adalah MTEL kan. Ya, itu kurang lebih seperti itulah. Oke, ya kalau teman ada pertanyaan silakan ya. Saya jawab ke pertanyaan aja lah. Ya, oke. Kelas. Nah, kelas ini kan, kelas ini kalau saya tidak salah itu bareng sama si LPAD ya, LPAD. Pokoknya pasir kuasa lah, ya pasir kuasa. Pokoknya pasir-pasiran itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, ini weekly, sorry. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kelas ya. Apa yang teman-teman butuh butuh di situ? Ya menunggu ya. Kenapa kita menunggu? Karena kan prosesnya gini. Pasir kuasa ini kan sudah mulai diekspor ya, sudah mulai jalan lah, sudah mulai ada katalisnya daerah situ lah ya kan. Ya, nah cuman sekarang kan adalah masih tarik ulur nih antara boleh atau tidak ya. Ini waktu itu zamannya Presiden Jokowi kalau nggak salah di akhir-akhir pemerintahnya dia buka pasir itu ya termasuk pasir kuasa ini. Pasir kuasa ini kan gunanya untuk salah satunya adalah bahan untuk pembuatan solar panel ya, solar panel. Jadi artinya kalau ke depannya masih marak sekali perpindahan energi dari energi fosil ke energi yang ini ya, yang berhubungan dengan ini panel surya ya. Jadi ini pasti akan jalan punya. Cuman lu mesti menunggu. Nah, soal menunggu ini gini ya. Ini salah satu setup saya ya, setup saya. Jadi kalau apa teman-teman lihat setup saya itu nggak langsung jalan.
Tapi kan kita ngumpulin. Ya, kenapa kita ngumpulin di daerah situ? Kenapa kita ngumpulin di setup seperti itu? Karena prinsipnya setup saya, ya metode-metode yang saya gunakan itu adalah ya mengikuti si market maker. Lu bisa bayangkan ya, lu bisa bayangkan kemarin tuh saya baru diskusi ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat itu ya, sangat-sangat ya ya sampai hari ini membuat saya sangat kagum gitu ya. Bagaimana lu bisa injeksi dana yang begitu besarnya dari market maker ya tiba-tiba masuk kayak ini saya contoh kayak bumi segala macam ya. Lu bisa injeksi dana yang begitu besarnya tapi harganya tidak bergerak. Volumenya juga apa tidak kelihatan banget gitu. Ya, itu luar biasa banget gitu. Tetapi sebenarnya sibuk sekali yang terjadi di belakang layar itu sibuk banget gitu. Terjadi apa bongkar muat barang dan lain sebagainya itu sibuk sekali. Ya, lu bisa lihat misalnya contoh ya. Ya, kemarin kita bilang LP deh. Ya, LP sebelum dia naik, kalau teman-teman lihat di belakang sini, ya belakang layar ini, oh itu sibuk sekali loh. Tapi kita nggak lihat ada apa-apa kan? Kalau lu lihat cek teknikal itu nggak terjadi apa-apa kan? Ya apa-apa semua nggak ada gitu loh. Ya tahu-taunya bung gitu. Ya tahu-taunya bup gitu loh ya kan. Nah, sama kayak misalnya contoh kayak NRG gitu. Mana NRG? Nah, NRG juga sama. Ya pada saat dia di daerah sini, lu lihat kan ini nggak ada apa-apa kan? Ya volume segala macam semua nggak ada. Ya volume semua nggak ada. Tetapi di belakang layar itu sibuk kali bongkar muat ya. Kemudian habis itu baru bang. Ya, itu yang dilakukan oleh market maker. Karena itulah makanya sebagai trader, lu harus punya sifat sesabar si market maker itu. Ya, market maker yang udah ngumpulin, dia ngumpulin, tetapi lu nggak tahu itu loh. Ya, yang analogi saya itu, yang saya sering cerita itu adalah soal bagaimana lu masukin seekor gajah ke dalam bathtubnya dia, tetapi airnya tidak sampai tumpah. Gimana caranya gitu? Ya, gajah itu kan besar kan. Ini analogi uang gede nih, uang yang besar sekali ini. Bagaimana lu bisa masukkan ke dalam sebuah saham? Ini contoh misalnya kayak saham CNRG itu kan daerah 200-an 100. Bagaimana lu bisa masukin 10M, 20M di daerah situ, tapi harganya tidak bergerak kemana-mana. Itu kan analogi yang sama kan. Bagaimana lu memasukkan seekor gajah ke dalam bathtub untuk mandi. Gitu ya, dia pasti akan masukin gini, kalau kalau ini gambaran saya, dia pasti akan masuk satu kaki dulu kan, satu kaki dia masuk, memang ada gejolak sedikit pada airnya, ya ada gejolak sedikit pada airnya, tapi ya orang nggak terlalu ngeh kalau namanya gejolak sedikit mah udahlah, apalagi retail ya, gejolak sedikit kalau dia nggak arah lu nggak liatin gitu, gitu ya. Nah kemudian habis itu udah dia mulai tenang lagi, dia masuk kaki kedua kan, ya kan, kondisi airnya gimana, pasti sudah mulai naik. Ya, tetapi lu nggak berasa. Sama kayak sekarang ya, lagi heboh kan Pantai Mutiara kan. Tahu-taunya air laut itu udah lebih tinggi daripada tanah di apa jalanan di Pantai Mutiara. Tahu-taunya kan. Ya, apakah lu pantau setiap hari? Tidak, itu. Gitu kan? Nah, kemudian habis itu kaki ketiga, kaki empat. Begitu dia udah masuk semua, baru dia jebur, bung gitu, bung. Nah, baru habis itu lagi harganya langsung ya udah kayak gini lah. Bang gitu kan. Lu pernah kepikiran nggak kayak gitu? Ya pernah kepikiran nggak? Ya pernah kepikiran kalau metode Wyckoff itu sebenarnya cuma begitu doang. Gitu. Nah, apa yang bisa membuat kita melirik ya saham ini pada saat dia tidak ngapa-ngapain? Ini yang kita bilang fase steal. Benar-benar steal, benar-benar siluman. Ya tahu-taunya ada aja gitu ya. Tahu-taunya begitu dia udah siap dia bakar semuanya. Dari mana nih apinya gitu? Ya lu tahu-taunya kayak gitu kan? Ya itu apa metodenya si Wyckoff. Ya kita ngumpulin. Dan kenapa gue pakai Wyckoff? Karena one day uang lu pasti gede. Ya uang uang lu pasti akan besar gitu loh. Ya, jangan sampai sekarang oke lu bisa pakai uang-uang segini buat trading ya. Tapi nanti begitu uangnya gede, lu bingung gitu loh mau tradingnya bagaimana ya. Ini uangnya gede, gua masuk, gua gerakin sendiri sahamnya. Ya, nanti akhirnya apa wah, ini belum siap pasti diturunin dan sebagainya kan. Nah, gua nggak mau kayak gitu. Karena dulu juga saya punya metode banyak kan. Ya, tapi ya sifatnya cuman ya itu pakai uang-uang kecil gitu ya. Nah, kalau uang kecil gue masih nyaman dengan metode itu. Tapi begitu uangnya sudah mulai membesar, kita udah nggak bisa lagi dengan metode itu. Gitu ya. Nah, akhirnya bongkar lagi metode. Nah, gue capek. Gitu ya. Karena itulah makanya gue mencari yang kayak gini.
Ya, dan ini makanya kalau teman-teman semakin mempelajari pasar, lu akan semakin itu melihat bahwa oh, mereka itu tahu ya something di situ ya. Ya, ada sesuatu di sana ya. Bahkan kalau misalnya kita bilang gini deh ya, em, ada ini, eh saya lupa ya, lagi ngetren sama apa sih sekarang saya lupa ya. Em, apa contoh gampang aja misalnya dulu itu ada ya kita bilang gini deh ya, saham-saham yang berhubungan dengan backdoor ya, backdoor itu ya. Lu pikir ya, market maker itu menunggu informasi backdoor itu sudah ada di berita baru mereka jalan ya, atau sebenarnya mereka sudah tahu itu duluan. Ya pasti ada banyak sekali bocoran-bocoran di situ. Ini yang kita bilang informasi A1 kan. Nah, itu yang dibongkar muat itu di daerah ini, daerah steel itu daerah di mana lu tidak tahu ada apa di situ. Lu merasa bahwa ini saham udahlah, ini sangat tidak menarik saham ini. Kayak gitu loh. Ya, sangat tidak menarik. Justru makanya Warren Buffett bilang kan ya, pada saat orang lagi fear, pada saat orang tidak melihat apa-apa tentang saham itu, ya lu harus mencari gitu loh. Ini sebenarnya ada apa di situ? Ya, ada yang sedang diam-diam membangun nggak? Gitu. Ini yang mau kita ikut kan? Diam-diam membangun itu dari awal kita bisa ikutin berat gitu loh. Ya, metode seperti itu kalau misalnya di forex ya, itu sama juga kan? Mereka diam-diam membangun. Kalau di forex itu ya dia nggak bisa kayak gini. Ya dia nggak bisa diem-diem membangun karena itu kan transaksi di seluruh dunia kan, ya karena itulah makanya otomatis ya kita harus menggunakan cara lain untuk melihat ya bagaimana mereka mengumpulkan barang. Salah satunya adalah yang soal stop loss hunter lah, segala macam liquidity swap dan sebagainya. Itu kan sebenarnya mereka sedang mengambil barang, ya mengambil barang. Ini kalau misalnya bisa turun ke 1 menit, turun ke 5 menit, itu pasti transaksinya itu gede banget. Cuman kan kita punya likuiditas tidak bisa masuk sampai ke time frame sekecil gitu. Ya, jadi artinya ya lu di time frame daily lu ngeliatnya kayak gitu aja nreng gitu. Nggak ada apa-apa. Justru di sini daya tariknya sebuah saham ya. Daya tariknya kenapa kita butuh analisa? Kenapa kita butuh diem dulu menganalisa? Kenapa kita butuh diem dulu? Ini ini kayaknya sedang membangun something nih. Ya, karena itulah makanya gue harus mengkorek nih. Gue harus mencari nih. Gunanya katalis, gunanya cerita itu di situ. Ini bukan cerita-cerita atau narasi-narasi kosong ya. Kita butuh membangun ini narasi ini gitu loh. Ya, ambil contoh misalnya, kenapa lu harus masuk ke MTEL? Ya, berarti kan sebenarnya kita udah mulai melihat ya ada sebuah narasi di situ yang mulai sedang dibangun. Ya, sedang dibangun. Jadi artinya kita lihat ya, WiFi menggunakan teknologi FWA karena ini jauh lebih cepat gitu pembangunannya daripada dia harus bangun kabel optik dan lain sebagainya. Itu kan butuh text time yang panjang sekali kan, ya karena itulah makanya mereka menggunakan FWA ini, teknologi FWA biar cepat gitu loh jangkau internetnya. Nah, kalau lu lihat dari cerita ini berarti apa? Oh, teknologi FWA, lu breakdown teknologi FWA-nya. Ya, saya udah bikin video tentang teknologi FWA ini udah sebulan apa 2 bulan yang lalu ya, setelah dia menang. Ya, setelah dia menang eh, lelang frekuensi itu, ya. Ya, jadi artinya dari situ kita udah mulai itu loh, memilah-milah nih, kayaknya sih ada something nih yang mungkin bisa kita ada sektor yang mungkin bisa terdampak di situ. Nah, akhirnya kan ketahuan tuh untuk membangun dan menjangkau wilayah yang dia menangin ini dari Pulau Jawa sampai ke Papua, dia butuh sekitar 4.000 pemancar, kalau saya tidak salah ya. Sekitar 4.000 pemancar. Nah, itu pemancar itu kan butuh ini kan, butuh tempat bertengger kan, ya. Nah, tenggerannya itu kan berarti tower-tower. Nah, tower ini kan ada banyak nih, ada Bali, ada TWR, ada Tebik, ada MTEL, tower satu lagi apa ya? Gehon ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih Gehon itu tower ya? Ya, nah itu kan banyak sekali kan. Nah kira-kira mana nih? Kan gue nggak mungkin ngambil semuanya dong. Ya, jadi gue nggak mau menyebar menyebar apa modal gue di semua tower kan. Jadi kita lihat paling deket sama si WiFi ini siapa? Apa WiFi ini siapa?
Ya paling dekat sama si DSSA ini siapa? Cuman DSSA kan kayaknya belum belum mulai sama sekali ya. Yang baru mulai itu WiFi ya. Paling dekat itu siapa? Ya, kenapa kita pilih MTEL? Itu narasinya loh. Ya, masalahnya sekarang adalah gini, apakah narasi gue benar apa enggak? Ya kan, waktu yang membuktikan kan. Ya, pada saat dia mulai keluarkan laporan keuangan Q1 atau Q4 nanti, atau mungkin nanti ada jumpa pers ya, di mana dia ngomong, oh ya saya menggunakan towernya si MTEL itu sekian, towernya si TOR sekian, towernya si Tebik itu sekian. Dia nanti pasti akan beberin. Ya kan? Nah, lu mau tunggu beritanya jadi atau lu datang duluan. Nah, di sini gunanya fundamental dan teknikal buat kita. Ya, narasinya kan udah ada nih, narasi besarnya kan sudah ada. Karena itulah kita mulai bergerak. Sama kayak market maker, dia kan punya analis, dia bisa gaji orang-orang yang jauh lebih pintar daripada kita kan? Ya, untuk mendeteksi ini semua, dia punya sumber-sumber data yang jauh lebih lengkap dari kita. Ya karena itulah makanya lu sebagai retail mau ikut dia, ya minimal lu kumpulin juga datanya. Walaupun mungkin tidak selengkap itu, minimal lu dapat intipannya gitu. Ya minimal lu tahu gitu, oh dia sedang mengarah ke situ nih. Nah, jadi kita raba-raba. Nah, raba-rabanya kita itu menggunakan fundamental dan technical. Ya kalau mungkin mereka nggak pakai itu ya sudahlah itu biarin mereka lah ya kita juga nggak tahu ya. Kalau teman-teman ada yang kenalan sama ini fund manager, gue mau dong. Ya saya pengen tahu bagaimana cara dia masukin uang yang sebesar itu tapi nggak kemana-mana gitu. Ya, nah ini artinya kita mulai gitu loh. Teman-teman bisa lihat ya, misalnya contoh ya kayak MTEL. MTEL ini kan sebenarnya adalah saham yang nggak kemana-mana sudah lama banget ya. Kemudian habis itu kalau lu lihat dari trennya, ini kan downtrend banget kan. Nih, ya trennya itu apa sih namanya itu lorongnya terus turun gitu loh. Ya lorongnya terus turun. Lah kenapa gua ambil si MTL-nya ya? Yang gua manfaatkan itu adalah yaitu pergerakannya. Siapa tahu dari katalis itu dia bisa ngebreak. Ya dan kita mulai pada saat orang-orang belum mulai. Ya hari ini sih udah mulai ya. Hari ini sih orang-orang sudah mulai mengambilnya nih. Ya, tapi kalau lu lihat dari ini kan dari daerah money spot kita kan, ya di mana volume-volumenya kecil-kecil ya, volume kecil-kecil. Nah, lu nggak mau ngambil ini, sebenarnya TWR juga sama. TWR juga dalam keadaan di mana tuh ya, dia di daerah money spot juga. Cuman kita nggak lihat ada kedekatan si TWR sama si ini loh, si WiFi-nya kan. Ini kan Jarum punya kan. Ya, dia berapa banyak kita nggak tahu. Nah, buktinya orang-orang juga tidak bergerak gitu ya di situ ya. Ya, jadi karena itulah makanya udah kita pilih MTEL dulu, kemudian habis itu ada satu lagi Tebik. Nah, Tebik ini memang sudah bergerak duluan. Kemudian sekarang dia udah ini sebenarnya ini cukup cukup bagus. Cuman dari fundamental, dari kedekatan, kemudian habis itu dari teknikal, kita melihat yang lebih menarik sih MTEL. Gitu ya dari situ aja tuh. Oh kalau Mora mah nggak usah diharap Pak, Bu itu mah udah kejauhan gitu. Kita juga nggak tahu ya Mora itu naik kenapa? Ya apakah karena DSSA ya DSSA itu kan dia kan menang menang juga ya jadi apa satelitnya si Mora itu dipakai oleh DSSA siapa tahu kan kita nggak tahu ya tapi ini dia udah duluan jadi ya kita nggak bisa lah ini mah ya lu nggak mungkin ikut dia kan ya nah, yang nggak mungkin ikut begini ya sudah. Ya ini kan juga sama kan, artinya kan dia pasti sudah melakukan something di sini. Ya teman-teman bisa lihat lah, volume-volume sebenarnya ada kelihatan di situ. Dan lu kalau korek lebih dalam lagi di daerah sini pasti menarik sekali buat teman-teman. Ya sebelum dia begini, gitu itu pasti. Kalau enggak, lu siapa yang gerakan ini? Siapa yang habisin supply-nya? Ya supply-nya siapa yang dapat habisin ini? Ya sehingga ya akhirnya harganya punya pergerakan seperti itu, gitu. Ya, oke. ASII ini kita waktu itu ngambilnya berapa ya goceng ya? Saya udah nggak di sini nih. Iya, nih, ya ini dari sini ya kita ngambilnya. Ngambilnya berapa sih? 5 ribuan kan? Ya ASI ya, kita break 6 ribu ya. Nah, jadi ini kan sekitar 6 ribu berapa ya? 6 ribuan ya. Gini, kalau untuk ASII, kalau Telkom sih nggak usah diharapin lah, udah lupakan aja lah itu
Saya nggak tahu itu perusahaan gede banget tapi kok nggak kemana-mana ya. Ya ini bahas Telkom dulu, paling gampang kok bahas Telkom. Nih, teman-teman lihat ya. Telkom, ya kan sekarang gini, lu cuma boleh pakai ini buat swing doang ya, kalau si Telkom ya. Kalau untuk yang apa orang bilang buat invest segala macam, dia nggak kemana-mana dari dulu tuh. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman lihat ya Telkom ya, saya nggak tahu dia ngapain. Ya, saya juga nggak ngikutin ya, apakah dia IndiHome-nya lagi bagus, ya atau memang ada efek ke WiFi-nya atau seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini teknikalnya ya, pakai weekly aja. Nah, teknikalnya mengatakan bahwa dia break di sini. Ingat ya, ini cuma buat teman-teman cuma boleh pakai ini buat swing doang. Kalau jangan pakai Telkom ini buat invest lah atau apalah. Enggak itu banget ya. Nah, ini ya, ini kan dia udah naik nih ya. Em, bentar, pakai ini aja biar gampang. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kan dia udah mulai frekuensinya udah mulai naik ya. Ini kan ada change of karakter, kemudian habis itu ini naik. Nah, selama dia tidak berubah karakternya, lu ikut aja udah. Ini kan udah break nih. Nah, mumpung masih awal break, lu boleh ikut. Ya, nanti pasti dia akan ada turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Selama dia tidak break, lu ikut aja. Tapi begitu dia break, ya break udah lu keluar. Itu aja udah. Gitu. Ya, tapi ini bentar lagi akan resisten nih. Ini adalah resistennya di 4.250 masih jauh. Ya, masih jauh. Jadi mungkin saja nanti dia akan sampai ke sini, kemudian habis itu turun lagi, ya. Kemudian habis itu naik lagi, turun lagi, naik lagi. Pokoknya selama dia punya struktur itu masih bagus, ya, tidak sampai terjadi perubahan pada strukturnya, lu ikut aja udah. Itu Telkom, ya. Nah, kalau SII, yang saya lihat itu untuk SII ya. Kalau Telkom benar-benar gua nggak ikutin lah ya. Kalau teman-teman lihat SII ya, apa yang kita lihat dari SII? Karena itulah kenapa kemarin itu sempat itu ya rekomend untuk SII. Salah satunya adalah bukan karena veloz hybrid segala macam bukan, tapi karena agresivitas ekspansinya dia. Ya, agresivitas ekspansinya si Astra International. Ya, lu lihat ya, dia sudah ekspansi kemana? Dia sudah ekspansi ke tambang, ya. Tambang itu berarti dia dari UNTR ya. Jadi UNTR dia ngambil si PSAB punya, ya benar PSAB ya. Nah PSAB punya dia udah ngambil, kemudian Astra tolnya itu sudah masuk ke tol Serpong Parung ya, Serpong Parung ya. Ya, Serpong Parung itu melalui UNTR itu sudah ekspansi. Kemudian habis itu rumah sakit ya dia ekspansi juga. Kemudian habis itu data center dia ekspansi juga. Ya, termasuk yang lain-lain lah. Teman-teman tinggal lihat aja lah ya. Itu dia ekspansi. Yang memang agak tidak yang sedang kita tunggu itu adalah kok dia nggak masuk ke mobil listrik gitu. Ya, ini agak heran ya, kenapa dia nggak masuk situ. Tapi ya, semakin lama kita semakin tahu lah kenapa Astra tidak masuk ke mobil listrik. Ya, oke. Nah, kalau lu lihat long term-nya, Astra ini lebih menarik. Ya, apalagi dia sudah turun sekian jauh. Nih, teman-teman lihat ya. Ini kan dia udah sempat turun ini waktu COVID ya. Kemudian habis itu dia sempat turun lagi. Itu sampai ke 4.200. Hanya kan sebenarnya ada di 9 9.300, 9.400 lah ya. Jadi dari sini dari sekarang 6.000 ya. Kita masuk berarti dari 6.000 ya. 6.000 untuk sampai ke 10.000 kita masih punya sekitar 80%-an. Ya, cuman karena dia big cap, ya lu jangan harapin dia gede-gede lah. Ya, nggak usah ngarepin beggar-beggaran di situ, nggak. Ya, tapi apakah dia bisa seperti DSSA karena ekspansi yang dia lakukan? Ya, ada peluang seperti itu. Tetapi ya mungkin kayak data centernya dia nggak gede. Dia data centernya paling cuma 10% doang ya. Ya, 10% doang. Sisanya itu adalah ya si partnernya dia. Ya, tapi ya ini membuat dia ya cukup ini ya cukup bisa diperhitungkan ya. Belum lagi propertinya, belum lagi em, dia ngambil apa ya terakhir ya? Si itu loh, MLP itu ya, manunggal apa gitu ya. Itu yang diambil. Kenapa dia ngambilnya di daerah industri? Ya karena memang ada proses perpindahan yang memang cukup besar sehingga kebutuhan untuk industrinya itu besar sekali ya. Gede banget, termasuk rumah sakit. Ya, termasuk rumah sakit gitu. Ya, MMLP ya. Ya, termasuk rumah sakit. Ya, dan teman-teman apa ya?
Ya, teman-teman pasti udah tahu lah, itu udah cerita lama lah ya, di mana rumah sakit itu sungguh sangat menguntungkan kan. Ya, sungguh sangat menguntungkan. Saya udah pernah cerita kan, di dekat saya itu ada Brawijaya Hospital. Kita tahu kok Brawijaya Hospital seberapa kecilnya kan. Sekarang ekspansi, ekspansi, ekspansi. Bahkan apa kan tanah saya itu dekat ini ya, dekat hampir mau diekspansi gitu kan ya. Dekat di situ itu pun diincar sama dia. Karena dia gede banget ya, dan itu bukan cuma itu doang. Lu kalau lihat klinik ya dan sebagainya ya, itu juga tadinya klinik ya, klinik cuma ruko 2 pintu ya, sekarang udah jadi rumah sakit gede banget. Ya itulah rumah sakit kan, karena lu nggak bisa nawar. Ya lu nggak bisa nawar, lu mau BPJS segala macam juga ya terserah. Tapi ini rumah sakit swasta tetap membesar terus. Itu makanya mereka masuk. Ya termasuk Jarum juga akhirnya masuk ke rumah sakit kan. Ya, itu kurang lebih ya. Jadi yang kita masuk di Astra itu adalah karena ekspansinya. Ya, ekspansi. Jadi artinya futures-nya kita udah mulai clear nih dengan si Astra dibandingkan dengan Telkom. Ya, saya bukan masalah akumulasinya. Ya, yang kita masalahkan itu adalah lu akumulasi untuk long term atau lu akumulasi cuma buat swing doang gitu loh. Kalau lu akumulasi cuma buat swing doang, bapernya itu nggak ada, bumpernya itu nggak ada. Jadi artinya si market maker itu tidak di situ. Kalau lu dia akumulasi Astra International, kita tahu kan dia ini masih ngelihat 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Jadi artinya ya apa ini market maker itu masih bisa jadi pondasinya dia untuk terus naik gitu. Kalau pondasinya cuman untuk sementara, ya biasanya ya udah anjloknya juga cepet gitu. Itu yang kita lihat ya. Nah, kalau lu tanya ke kita sekarang Telkom itu ngapain? Menurut saya sampai hari ini saya nggak tahu Telkom itu ngapain sekarang. Dia benar-benar menikmati market share-nya. Ya, apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh TLKM sekarang? Gue nggak dengar lagi loh. Ya, saya nggak mendengar itu sama sekali ya. Sepertinya dia menyerahkan ke surga, ya, ke WiFi, ya, untuk kerjasama sama dia, pakai aja lah jaringannya kita dan lain sebagainya. Itu gitu. Jadi, apakah lu ngambil saham seperti itu? Gue nggak ambil. Karena dia mati suri di situ kalau kita bilang kayak gitu ya. Walaupun harganya naik. Itu sama kayak Krakatau Steel. Harganya naik. Tapi modalnya nggak ada loh. Hanya gara-gara ini bakalan di backup oleh si Danantara. Bakalan terus. Ya kan? Gitu loh. Jadi saham-saham seperti itu kita nggak tertarik. Kenapa ya? Karena kayak gitu gitu. Ya cuma modal backup doang ya. Apa sama kayak Garuda Indonesia kan? Oh akan di backup, naik harganya kan. Begitu dan antara bilang oh nanti nggak segitu, dereng gitu. Turun lagi kayak gitu itu narasi-narasi yang kayak sifatnya kayak kosongan gitu loh. Ya kita lebih lebih melihat market maker juga saya yakin banget lebih melihat pada narasi yang ada isinya. Ya, lu misalnya contoh kayak Astra International, ya Astra International. Gue yakin banget kok market maker masuk di sini untuk for good kok. Bukan for good, sorry. Untuk long gitu loh. Ya, jadi artinya ya dia dia sebelum sebelum hasil-hasil data-data yang dia udah himpun ini jadi realita, dia mungkin belum keluar. Gitu dibandingkan dengan Telkom. Apa yang gue mau lihat? Oh, Telkom itu kan punya investasi Goto. Jadi Goto itu sekarang mau merger ya kemungkinan besar harganya akan naik gitu. Aduh, kita nggak bermain di daerah-daerah kayak gitulah. Karena itu nggak pasti. Apakah merger Goto dan Grab itu pasti akan terjadi? Ya, who knows, gitu kan? Karena itu udah isu yang lama sekali gitu. Memang betul, oh sekarang Patrick itu sudah diganti sama si Hans. Ini untuk memuluskan terjadinya merger dan lain sebagainya. Ya sudah lu lihat aja nanti gitu. Ya kita tinggal tunggu aja nanti. Tapi itu kan jadi sebuah narasi yang belum tentu terbukti. Begitu tidak terbukti, bubar gitu. Ya kita nggak mau yang kayak gitu-gitu. Ya nggak bisa kita prediksi punya gitu, nggak bisa kita pantau punya. Beda kan kalau misalnya contoh ya, kita lihat ya kayak pembangunan smelter ya, Seger bangun smelter, kan kita bisa pantau. Sudah berapa persen dia? Oh kapan dia akan jadi nih? Oh ya udah, ya berarti kan kita tinggal catat kan, kita cross check lagi, kita review lagi. Sudah gimana? Sudah progresnya? Ya, kalau progresnya sudah mulai mendekati, berarti kan pasti akan ada pengumpulan barang di situ. Akumulasi akan lebih lebih intens terjadi pada saat mereka sudah mau operasional gitu. Nah, market maker punya data itu. Nah, lu juga harus punya data itu.
Ya, bukan nanti tunggu berita dulu deh. Tahu-taunya si smelternya si ini sudah mulai beroperasi, tapi harganya sudah selangit. Kita udah nggak bisa kejar lagi. Gitu. Ya, oke. Ya, kurang lebih begitulah ya untuk hari ini ya. Mungkin ya, INKP menarik. Ya, INKP Tekim itu sudah kita bicara kemarin. Bumi volumenya transaksi gede banget. Apakah lanjut? Ya, lanjut sih udah pasti. Karena kita lihat ekspansinya si Bumi itu udah real kan. Udah nyata kan. Ya, cuman memang ada ganjarannya itu si Aceng itu. Ya, si Aceng. Jadi karena dia ada ganjaran begitu, walaupun harganya naik, ya lu mesti siap-siap aja. Kalau seandainya si Aceng itu agak sedeng, dia keluar agak banyak, ya lu mesti siap aja. Ya, tapi selama transaksinya masih gede, si Aceng masih bisa jualan dengan bebas, ya udah, lu masih aman-aman aja. Ya, yang kita ngeri itu adalah si hype-nya itu sudah berlalu, semua sudah price in, ya. Kemudian habis itu Aceng jualan, kemudian turun terus. Nah, itu juga salah satu yang saya nggak mau. Ya, pokoknya saya cari yang enak-enak aja lah. Ya, jadi tidak ada gangguan sama sekali. Jadi dia naik naik aja gitu. Nggak nanti, oh si Aceng jualan, perang gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Sama kayak dulu BPKP kan. Ya, tahu-taunya ada beng gitu. Selesai gitu kan. Ternyata masih ada isu lagi, isu. Wah, udah gue tinggalin dulu lah itu. Gitu. Ya, oke. Em, laba sih ya saya perhatikan ya. Tapi kalau dia ada corporate action seperti ini, ya enggak lah. Ya mungkin teman-teman mungkin lihat kayak Inet ya hari ini ya. Ya Inet. Ini kan sekarang ada corporate action kan. Ya, ini udah dihitung belum? Oh udah ya. Tunggu. Kok belum di-adjust ya? Hmm, belum bisa di-adjust nih. Ini apa sudah di-adjust ya? Harusnya ini 400-an kan. Ini belum di-adjust. Ini nanti kita lihat aja lah. Kalau dia ada corporate action agak-agak ini, agak-agak malas saya. Hah? Ini ditunda. Oh ya? Kok bisa gitu? Oh ya udahlah. Ya sudahlah, kita lupakan saja itu. Ya, jadi kalau dia ada corporate action, saya sih lebih baik menghindar. Sama kayak di forex kan. Kalau dia ada data yang akan keluar, contoh misalnya kayak kemarin atau hari ini ya, kalau dia ada data yang mau keluar, saya juga tunda. Karena daripada kita digocek oleh pasar ya, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita lihat, ya udah tunda aja. Kenapa sih? Gitu kan? Apa sih susahnya gitu menunda 1-2 jam? Kalau memang kelamaan udah kemalaman ya gue tidur. Gue baru masuk ke besok gitu loh. Ya kita tinggal ambil pasar Asia dan pasar Eropa juga udah cukup kok. Gitu ya, karena kalau kalau di forex mah gue nggak takut, nggak punya setup gitu. Setupnya mau setiap hari ada, dan kita juga nggak trading setiap setup gitu. Ya lu harus juga tahu arti kata cukup. Ya, jadi nggak usah serakah. Lu udah tahu bahwa setiap hari akan ada setup kan. Ngapain gitu loh kita harus trading setiap kali ada setup keluar kita harus trading. Ya itu kadang-kadang ya. Itu malah akhirnya membuat lu udah untung malah jadi rugi gitu. Ya. Oke. Oke ya, oke ya, saya pikir cukup dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Ini mungkin buat penutup aja, jadi jangan lupa kalau teman-teman berminat, silakan teman-teman bisa hubungin Yuli untuk kelas coachingnya sama buat trading goldnya ya. Oke, jadi untuk hari ini saya cukupkan dulu ya, buat semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi hari Jumat ya. Ya, oke. Thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.